Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Semoga selalu sehat dan diberikan iman Islam serta ihsan di dalam hati kita. Nah, saya Salma Lulur Aini. Kalian bisa memanggil saya Kak Salma. Pada video kali ini, Kak Salma akan menceritakan tentang Asmaul Husna Ar-Razzaq. Sebelumnya, apa sih Asmaul Husna itu? Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Jumlah Asmaul Husna ada 99. Nah, kali ini Kak Salma akan menceritakan tentang satu Asmaul Husna, yaitu Ar-Razzaq. Nah, apa sih Ar-Razzaq itu? Ar-Razzaq itu adalah Maha Pemberi rizki. Nah, Allah itu adalah Zat yang Maha Pemberi rizki. Setiap makhluknya, baik di darat maupun yang tinggal di lautan, pasti diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, kita jangan sampai lupa berdoa dan bersyukur karena telah diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah ini, Kak Salma akan menceritakan tentang Asmaul Husna Ar-Razzaq. Adik-adik penasaran ya? Jadi, dengarkan cerita Kak Salma dengan seksama, oke? Di sebuah negeri yang sangat damai, sangat tentram, dan sangat subur, hiduplah seorang nabi. Nabi ini bisa berbicara dengan jin, manusia, dan hewan. Nama nabi ini adalah Nabi Sulaiman. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman sholat di tepi sungai. Sesudah sholat, Nabi Sulaiman bertemu dengan seekor semut. Nah, Nabi Sulaiman adalah nabi yang bisa berbicara dengan hewan. Kemudian Nabi Sulaiman ini mendengar suara semut mencari-cari si Kata. Kata, kamu di mana? Aku butuh bantuanmu untuk menyeberangi sungai. Nah, kemudian Kata pun langsung menghampiri si semut dan menggendongnya untuk menyeberangi sungai. Nah, setelah beberapa lama, semut pun kembali ke tempat Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Sulaiman penasaran, apa sih yang dilakukan semut menyeberangi sungai? Kemudian Nabi Sulaiman pun bertanya kepada semut, wahai semut, apa yang kamu lakukan menyeberangi sungai di sana? Kemudian semut pun mulai menceritakan tentang si ulat. Nah, Nabi Sulaiman, di seberang sana ada seekor ulat. Nah, ulat itu menggantungkan rezekinya kepada aku. Jadi, setiap hari aku membawa daun-daun di punggungku menyeberangi sungai untuk memberikannya kepada si ulat. Sekali dua kali, malaikat menolongku untuk menyeberangi sungai. Nah, kemudian Nabi Sulaiman tambah penasaran. Hah? Siapa malaikat itu, wahai semut? Semut pun menjawab, malaikat itu, ya Kata itu Nabi Sulaiman. Kata itu adalah malaikat yang menjelma untuk membantuku menyeberangi sungai dan memberikan daun itu kepada si ulat agar ulat itu bisa makan, tidak kurus seperti aku. Nah, kemudian Nabi Sulaiman pun terheran-heran kepada semut. Kok bisa sih semut? Iya, Nabi Sulaiman. Nah, ulat itu menggantungkan rezekinya kepada aku. Setiap kali aku ke sana dan aku memberikan daun itu, ulat itu pasti akan berterima kasih kepadaku dan mengucapkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulat itu adalah ulat yang baik, Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Sulaiman pun memuji keberanian dan kebaikan semut. Wahai semut, kamu memang binatang yang sangat baik. Semoga kamu selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu teman-teman ceritanya tentang Nabi Sulaiman, semut, dan ulat. Nah, itu tadi adalah cerita pertama tentang Asmaul Husna Ar-Razzaq. Kemudian sekarang kita akan mendengarkan cerita yang kedua tentang Asmaul Husna Ar-Razzaq. Nah, cerita yang kedua masih sama tentang Nabi Sulaiman dan seekor semut. Nah,
Pasti kalian penasaran kan? Kita langsung aja ya. Nah, Nabi Sulaiman melihat seekor semut memakan satu biji kurma. Kemudian Nabi Sulaiman pun bertanya kepada semut, "Wahai semut, kamu memakan satu biji kurma itu untuk berapa lama?" Kemudian semut pun menjawab, "Aku memakan satu biji kurma ini untuk 1 tahun." Nah, kemudian Nabi Sulaiman pun bertanya, "Apakah cukup 1 tahun dengan satu biji kurma?" Kemudian semut pun menjawab, "Cukup kok Nabi, aku sudah kenyang dengan satu biji kurma itu." Nah, kemudian Nabi Sulaiman pun menjanjikan satu kurma untuk tahun depan. Nah, Nabi Sulaiman berkata, "Ya sudah semut, untuk 1 tahun besok kamu akan aku berikan satu kurma. Nah, ini satu kurma untuk kamu. Tahun depan aku akan memberikan lagi satu kurma untukmu." Semut pun menjawab, "Oke, baik Nabi." Nah, 1 tahun kemudian Nabi Sulaiman mendatangi semut lagi. "Wah, semut, kok kurmanya masih setengahnya kamu makan, kenapa tidak kamu habiskan saja?" Semut pun menjawab, "Bagaimana aku dapat menghabiskannya, Nabi? Aku takut kamu tidak kesini 1 tahun sekarang." Nah, Nabi Sulaiman pun menjawab, "Kenapa kamu berpikiran seperti itu, semut?" Semut pun menjawab, "Karena yang maha pemberi rizki adalah Allah, bukan kamu Nabi Sulaiman. Allah memberikan rizkiku lewat kamu." Kemudian dari sini kita dapat memetik pelajaran bahwa setiap makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di daratan maupun di lautan, pasti diberikan rezeki oleh Allah. Nah, Allah adalah maha pemberi rizki. Nah, rizki-rizki tersebut diberikan bisa lewat usaha kita atau bisa lewat orang lain. Nah, Allah ini pemberi rizki, tidak seperti manusia yang kadang pelit. Jadi Allah itu memberikan segalanya untuk makhluknya. Jadi kita sebagai makhluk harus bersyukur dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu beribadah, karena ibadah kita itu merupakan wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adik-adik, sekian dari Kak Salma. Apabila ada kekurangan dalam tutur bahasa Kak Salma atau dalam plot cerita, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga adik-adik dapat memetik ibroh di dalam cerita tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.